Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera, salam Pancasila. Saya Alifia Putri Hidayati dari kelas 2021 CIP Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membacakan jawaban dari implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Yang pertama, paradigma pembangunan bidang politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan. Terbaik itu penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, mementingkan kepentingan rakyat, demokrasi dalam mengambil keputusan, melakukan keadilan sosial, dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak. Nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan, keadilan keberadaban tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi ke dalam perwujudan masyarakat warga yang mencakup masyarakat tradisional sebagai asal etik, agama, dan golongan, masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah: yang pertama, nilai toleransi; kedua, nilai transparansi di hukum dan kelembagaan; yang ketiga, nilai kejujuran dan komitmen; yang keempat, bermoral berdasarkan konsensus. Yang kedua, paradigma pembangunan bidang ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasar pada dasar moralitas ketuhanan sila pertama yang mengandung makna bahwa sistem ekonomi berdasarkan pada moralitas dan humanitas akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperi kemanusiaan dan berdasarkan juga pada dasar kemanusiaan sila kedua, yang mengandung makna bahwa sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia baik selaku makhluk hidup, makhluk Tuhan, makhluk pribadi, dan lain-lain, bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai objek. Oleh karena itu, sistem ekonomi dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sehingga Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat, itu Pancasila sistem ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kekeluargaan. Sementara pada pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia, pembangunan ekonomi kerakyatan. Implementasi dalam melakukan upaya pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila terdiri atas: 1. Keamanan dan ketahanan pangan dengan mengembalikan kepercayaan, yaitu dengan program sosial safety net yang populer dengan nama Program Jaringan Pengaman Sosial JPS. Yang kedua, program rehabilitas dan pemulihan ekonomi. Ketiga, transformasi struktur, yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat, maka perlu diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural. Yang keempat, lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Yang kelima, lebih mampu dan mengembangkan program-program konkret pemerintahan daerah otonomi daerah dalam mewujudkan pemerintahan pembangunan daerah. Yang keenam, harus mampu memberdayakan daerah atau rakyat dalam berekonomi sehingga lebih adil, transparan, demokratis, dan partisipatif. Yang ketujuh, memperoleh pemaksaan pematuhan peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum. Yang ketiga, paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat yang tentunya
juga tergantung dalam Pancasila. Dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia untuk menjadi warga negara, menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Nilai-nilai tersebut telah dijabarkan dalam sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama, menunjukkan tidak satu pun suku, bangsa, ataupun golongan di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, daerah, maupun golongan. Sila ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi bebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa terdaulat. Sila keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesempatan melalui musyawarah. Sila kelima, nilai keadilan sosial menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Implementasi dalam pembangunan sosial budaya. Pertama, dengan pembangunan sosial budaya yang tepat sasaran akan meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga menghasilkan manusia yang berbudaya dan beradab. Kedua, dengan keberagaman masyarakat di Indonesia, pembangunan di bidang sosial budaya akan tercapainya rasa persatuan sehingga keberagaman akan bertahan tanpa adanya perpecahan. 4. Paradigma pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Negara harus mendasarkan pada Tuhan terjaminnya harkat dan martabat manusia atau terjaminnya hak asasi manusia, bukan untuk kekuasaan, agar tidak melanggar HAM demi tegaknya integritas seluruh warga bernegara. Dalam hal ini diperlukan aparat keamanan negara dan penegak hukum negara. Contohnya, yang pertama, paradigma baru TNI dalam rangka menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan adalah berupa: A. Tindakan TNI senantiasa melakukan tugas negara dalam rangka pemberdayaan kelembagaan fungsional atas kesepakatan bangsa sebagai bagian dari sistem nasional melalui pengaturan konstitusional. B. Pada hakikatnya merupakan pemberdayaan bangsa. Yang kedua, esensi implementasi paradigma baru itu secara internal TNI berupa: A. Tanggalkan kegiatan sosial politik. B. Bertugas pokok pada pertahanan negara terhadap ancaman dari luar negeri. C. Keamanan dalam negeri merupakan fungsi Polri. D. Melakukan penguatan dan penanjaman pada konsistensi doktrin gabungan. Yang ketiga, paradigma lama TNI ABRI berupa: A. Pendekatan keamanan pada masalah kebangsaan. B. ABRI sebagai penjuru bagi penyelesaian segenap masalah kebangsaan. C. ABRI dapat ambil inisiatif bagi penyelesaian masalah kebangsaan. D. ABRI berperan dalam sistem politik nasional. Yang kelima, paradigma pembangunan bidang hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Hukum yang dimaksud di sini adalah baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum respiratif untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Sebagai paradigma pembaharuan hukum, Pancasila diartikan sebagai cita-cita hukum yang berkedudukan sebagai stat fundamental norma di dalam negara Indonesia, di mana Pancasila yang berada di dalamnya mengandung nilai-nilai religius, nilai hukum kodrat, nilai hukum moral. Pada hakikatnya merupakan sumber material hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia yang tersusun secara hierarkis. Tidak hanya itu, Pancasila sebagai paradigma pembahanan hukum juga banyak diartikan sebagai sumber norma dan sumber nilai, bersifat dinamika nyata dan dalam masyarakat, baik menyangkut aspirasinya, kemajuan peradabannya maupun kemajuan iptek. Oleh karena itu,
upaya untuk pembangunan hukum benar-benar mampu mengantarkan manusia Indonesia ke tingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi menuju perwujudan HAM yang selaras, serasi, dan seimbang dengan hakikatnya sebagai makhluk hidup yang berbudaya dan beradab. 6. Paradigma pembangunan bidang kehidupan umat beragama. Pancasila yang menjadi sumber tertib hukum nasional, nilai-nilai yang dikandung bersifat abstrak dituangkan ke dalam kaidah atau nama-nama hukum yang mengatur kehidupan negara sebagai lembaga dan kesejahteraan sosial kepada para warga negara sebagai anggota masyarakat. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijabarkan pada pasal UUD 1945 menjamin hak warga negara memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Berkenaan dengan hak tersebut, harus disadari bahwa hak akan dinikmati jika diimbangi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi, toleransi kehidupan antar pemeluk agama dalam masyarakat akan terwujud jika para pemeluk agama menyadari adanya kewajiban yang merupakan keharusan untuk menghormati pemeluk agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Dalam hubungan antar negara dengan agama ditegaskan bahwa tidak ada agama negara, tetapi negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti bahwa semua agama dan kepercayaan terhadap Tuhan hidup dan diakui oleh negara mendapatkan tempat yang layak dalam NKRI. Negara berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa menjadi sendi pokok dan setiap agama dan kepercayaan kepada Tuhan, capaian dan paradigma pembangunan tersebut adalah banyak tempat ibadah yang ada di Indonesia, bahkan ada juga yang saling berdampingan. 7. Paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas rohani atau jiwa manusia. Tujuan dari Iptek adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Maka Iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai. Namun, terkait nilai-nilai, Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai dalam pengembangan Iptek Pancasila sebagai paradigma perlu kita pahami dasar dan arahan penerapannya, yaitu pada aspek 1. Ontologis. Sebagai masyarakat menunjukkan banyaknya komunitas akademik yang dalam hidup kesetiaannya para warga mempunyai konsen untuk terus-menerus menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai proses menggambarkan suatu aktivitas warga masyarakat ilmiah yang melalui abstrak, spekulasi, imajinasi, refleksi, observasi, eksperimentasi, komparasi, dan eksplorasi mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Yang kedua, epistemologi, bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan metode berpikir dalam arti menjadi dasar yang arah di dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Parameter kebenaran serta pemanfaatan hasil-hasil yang dicapainya ialah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Yang ketiga, aksiologi, bahwa dengan menggunakan epistemologi tersebut, kemanfaatan dan efek dari pengembangan Iptek secara negatif tidak bertentangan dengan ideal Pancasila dan secara positif mendukung untuk mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. Prosedur perumusan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. 1. Penyusun kajian pendahuluan background study. Kajian pendahuluan dilakukan oleh Kedepuhan Bappenas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hasil kajian pendahuluan menjadi salah satu masukan dalam penyusunan rancangan terkroratik RPJMN. Yang kedua, pelaksanaan evaluasi RPJMN. Evaluasi RPJMN dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Evaluasi Kerja Pembangunan untuk mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan dan mengidentifikasi sebagai permasalahan yang belum terselesaikan. 3. Penyusunan rancangan pembangunan secara teknokratik. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMN dilakukan dengan menggunakan metode kerangka pikir logis untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dan telah disusun oleh Bappenas. 4. Menyiapkan dan menyusun rancangan awal RPJMN sebagai awal penyusunan rancangan Renstra K atau R. Rancangan RPJMN selanjutnya digunakan sebagai bahan utama dan muslim
Musrembang Jangka Menengah Nasional. Kelima, pelaksanakan Musrembang Jangka Menengah Nasional. Musrembang merupakan proses perencanaan partisipatif yang mengikuti sertakan unsur-unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat untuk menyempurnakan rancangan RPJMN. Hasil Musrembang Jangka Menengah Nasional digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMN menjadi rancangan akhir RPJMN. Penyusun rancangan akhir RPJMN. Rancangan akhir RPJMN disusun berdasarkan hasil Musrembang Jangka Menengah Nasional. 7. Yang terakhir, penetapan RPJMN. Rancangan akhir RPJMN yang telah disusun atau disempurnakan ditetapkan menjadi RPJMN dengan peraturan presiden, ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah presiden dilantik. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.